Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afra Susan Fariha dari Pendidikan Khusus Angkatan 2021. Di sini saya akan membahas tentang dunia anak berbakat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan anak berbakat dengan dosen pengampu Bu Harti Dinara. Sebelumnya, apa kalian pernah mendengar anak berkebutuhan khusus? Menurut kalian, mereka itu seperti apa sih? Anak berkebutuhan khusus atau special needs children adalah anak yang membutuhkan layanan khusus sesuai dengan kekhususan atau kebutuhannya. Anak dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan lebih di dalam dirinya. Menurut Heward, anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, bukan hanya tentang kelainan fisik, mental, maupun emosi. Sebelumnya, apakah kalian tahu kalau anak berbakat atau gifted merupakan anak berkebutuhan khusus? Terdapat definisi dari anak berbakat, yaitu adalah anak yang memiliki kemampuan atau kelebihan pada suatu bidang tertentu, baik pada bidang akademik maupun non-akademik. Sedangkan menurut Renzulli, seorang anak dapat dikatakan berbakat apabila memiliki intelijensi di atas rata-rata, kreativitas yang tinggi, serta komitmen pada tugas yang sangat tinggi. Perlu diingat bahwa anak berkebutuhan khusus bukan hanya anak yang memiliki kekurangan atau kesulitan dalam suatu hal, namun juga anak yang memiliki kelebihan di dalam dirinya. Terdapat karakteristik umum dari anak berbakat. Yang pertama yaitu peduli terhadap sesama teman atau lingkungan sekitar. Yang kedua, kritis terhadap diri sendiri dan sekitar. Yang ketiga, selalu bertanya, mengapa daripada kenapa. Dan yang keempat, memiliki pemikiran yang jauh lebih dari usianya atau dikatakan lebih dewasa. Karakteristik lainnya yaitu memiliki kepekaan yang tinggi, senang belajar dan mudah memahami pelajaran, memiliki prestasi yang menonjol, penguasaan bahasa yang cepat, dapat menganalisis pemecahan masalah, serta komitmen yang tinggi. Terdapat 3 faktor keberbakatan. Yang pertama yaitu gen, yang kedua faktor lingkungan, dan yang ketiga adalah dari keduanya. Sutratinah Tirtonegoro mengklasifikasikan anak berbakat menjadi 3 golongan. Yang pertama superior, yang kedua gifted, dan yang ketiga genius. Superior merupakan anak yang memiliki tingkat kecerdasan berkisar antara 110 sampai 125, sehingga prestasi belajarnya cukup tinggi. Anak superior memiliki karakteristik seperti dapat berbicara lebih dini, dapat membaca lebih awal, dapat mengerjakan pekerjaan sekolah dengan mudah, dan dapat dengan mudah bergaul. Yang kedua yaitu gifted, merupakan anak yang memiliki tingkat kecerdasan antara 125 sampai 140. Anak gifted memiliki bakat yang menonjol pada bidang seni, musik, drama, dan ahli dalam memimpin masyarakat. Namun, anak gifted juga memiliki ketertarikan terhadap sains, serba ingin tahu, memiliki imajinasi yang kuat, dan senang membaca. Memasuki klasifikasi yang ketiga yaitu genius, merupakan anak yang memiliki kecerdasan luar biasa sehingga dapat menciptakan sesuatu yang sangat tinggi nilainya. Anak genius memiliki IQ berkisar antara 140 sampai 200. Kelebihan anak genius yaitu memiliki daya abstraksi yang baik sekali, yang kedua mempunyai banyak ide, yang ketiga sangat kritis, sangat kreatif, dan sangat suka menganalisis. Seperti manusia lainnya, anak berbakat juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang dimiliki anak berbakat yaitu dapat menangkap informasi dengan cepat. Pemikiran dan logika anak berbakat 2-3 kali atau bahkan 6 hingga 10 tahun lebih dulu dibanding usianya. Mengetahui angka bagi anak prasekolah
memiliki ingatan masa lalu, arah ruang, dan lain-lain yang kuat, menyebutkan banyak warna dan gelap terangnya, atau gradasi warna pada anak prasekolah. Coleman tahun 1985 dalam Safira tahun 2008 mengemukakan secara konvensional anak berbakat adalah mereka yang memiliki tingkat intelijensi jauh di atas rata-rata anggota kelompoknya, yaitu IQ sekitar 120 ke atas. Kelebihan yang ketujuh yaitu dapat memilah bentuk dari yang besar sampai yang kecil bagi anak prasekolah. Dan yang kedelapan dapat menyusun puzzle 25 potong atau bahkan lebih bagi anak prasekolah. Selain memiliki kelebihan dan keluar biasaannya, anak berbakat juga memiliki kekurangan di dalam dirinya. Kekurangan pertama yang dimiliki oleh anak berbakat yaitu terkadang tidak menurut atau suka mengganggu. Yang kedua, memiliki prestasi rendah terutama di mata pelajaran atau bidang yang tidak ia sukai. Yang ketiga, perkembangan kognitif yang tidak seimbang, seperti ia pandai matematika namun ia tidak pandai menggambar. Anak berbakat juga dapat mengalami depresi karena sifat perfeksionisme yang berlebihan terhadap dirinya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang permasalahan anak berbakat. Sony R. Semiawan pada tahun 1997 menegaskan bahwa terdapat permasalahan yang sering muncul pada anak berbakat. Yang pertama, labeling. Pemberian label atau penyebutan bahwa dirinya berbakat dapat menimbulkan beban mental pada dirinya dan kadang mengakibatkan frustasi, depresi, dan tekanan yang menyertai potensi intelijensi tinggi. Bahkan dapat menjadi anak yang defensif. Yang kedua, penilaian. Tak jarang anak berbakat mendapatkan tuntutan untuk menguasai semua bidang. Hal ini dapat berpengaruh jika penilaian yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan harapan. Mereka akan merasa gagal, bahkan merasa depresi. Selanjutnya yaitu underachievement. Merupakan anak berbakat yang memiliki prestasi rendah. Mereka memiliki hasil belajar yang tidak sesuai dengan kemampuan, potensi, atau harapannya. Mereka cenderung tidak menyukai sekolah atau guru dan sering bergaul dengan anak yang memiliki sifat negatif di sekolah. Permasalahan pada konsep diri. Hal ini terjadi di mana seseorang memiliki pandangan atau bernilai buruk pada dirinya sendiri ketika mereka mengalami kegagalan atau mendapatkan hasil tidak sesuai dengan harapannya. Masalah diskontinuitas. Masalah diskontinuitas merupakan masalah pada perkembangan yang bersifat kualitatif, misalnya cara berpikir anak, serta pada perkembangan motorik kasar maupun halus. Kemudian masalah sosial anak berbakat. Menjadi seorang anak berbakat bukan berarti tidak memiliki masalah pada aspek sosialnya. Terdapat dua faktor penyebab masalah sosial pada anak berbakat. Yang pertama itu secara internal, seperti anak berbakat yang cenderung menghindari atau tidak ingin bergaul dengan anak yang tidak setara dengan maksud kedewasaannya atau pemikirannya. Kemudian yang kedua secara eksternal, yaitu lingkungan sekitarnya yang tidak bisa menerima keberadaan anak berbakat tersebut. Misalnya, anak berbakat akan dianggap aneh oleh teman seusianya dan tidak akan diterima di lingkup pertemanan orang dewasa karena usianya. Pertama, bahwa anak berbakat merupakan anak berkebutuhan khusus, yang dimana mereka memerlukan pelayanan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Memiliki karakteristik, kekurangan, dan kelebihan, tingkatan atau klasifikasi, serta permasalahan yang dialami.